Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan salah satu bagian dari hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur di tengah-tengah kita, yakni innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Adalah Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini pada hadis yang pertama dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Hadis itu berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Ibnu Bardizbah Al-Bukhari, wa Abul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibni Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tetapi siapa yang hijrah karena niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia dan atau untuk mendapatkan wanita yang cantik yang diinginkannya atau wanita pilihannya, maka dia mendapatkan sesuai dengan tujuannya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, atau disebut dengan Imam Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, atau dikenal dengan Imam Muslim, atau biasa kalau diringkas yakni muttafaqun alaih. Nah, kami hanya ingin menyampaikan satu potongan hadis, satu bagian dari hadis tersebut, yaitu innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu tergantung niat. Apa maksud dari binniyat? Binniyat, tergantung niat, dengan niat. Ada tiga maksud dalam penjelasan para ulama hadis. Bisa kita lihat dalam rujukan-rujukan utama. Di antaranya rujukan itu adalah kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam itu kitab yang fenomenal, yang sangat masyhur, menjabarkan, menjelaskan, mensyarah tentang Arba'in An-Nawawiyah. Maksud dari innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niat. Maksudnya yang pertama bahwa amalan itu baru dipandang bila disertai niat. Jadi baru dinilai ketika dia melakukan itu ada niatnya tidak. Itu maksudnya. Misalnya ada orang yang makan menggunakan tangan kanan. Tapi apakah ketika dia makan dengan tangan kanan itu memang niatnya mencontoh Rasulullah SAW, ya, karena Nabi perintahkan untuk makan menggunakan tangan kanan, atau memang itu hanya kebiasaan, memang dia kalau makan tangan kanan, atau kadang kanan kadang kiri, ya.
maka amalan itu baru dilihat apa niatnya. Apa niatnya ketika dia makan menggunakan tangan kanan. Jadi baru dipandang suatu amalan bila dia niatkan. Sama halnya misalnya ketika dia sholat zuhur 4 rakaat. Tetapi dalam benaknya, dalam hatinya bahwa dia mengira ini asar. Dia mengira ini asar. Jadi ketika dia sholat zuhur, namun hatinya menyatakan, meyakini bahwa ini sholat asar. Maka sholat zuhurnya ini dianggap tidak sah, sebab dia tidak berniat zuhur. Tidak ada maksudnya sholat zuhur. Maka amalannya baru dipandang kalau dia niat zuhur. Tapi karena niatnya asar, maka amalannya tidak dipandang, maka dia mesti mengulang sholatnya. Itu maksudnya. Atau ketika seseorang mandi, ya, dia mandi, padahal sebelum mandi ini dia tadi junub. Lalu dia mandi, tapi tidak terbersit dalam hatinya bahwa saya mandi ini untuk menghilangkan hadas besar, karena saya tadi sedang junub. Dia hanya mandi seperti biasa karena mau ke kantor atau karena mau ke sebuah tempat, lalu dia mandi tanpa ada niat untuk mandi wajib, maka dia belum dianggap suci dari hadas besar, karena amalan itu baru dipandang ketika ada niat. Kalau dia mandi tadi, niatnya untuk mandi junub, maka dianggap dia telah bersih dari hadas besar. Tapi kalau dia mandi, sekedar mandi kebiasaan tanpa niat, padahal dia tadi junub, hanya mandi saja tanpa niat, maka dianggap dia belum mandi wajib. Ya, dia belum bersih dari hadas besar. Itu yang pertama, bahwa dianggap amalan itu kalau ada niat. Yang kedua, maksud dari innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niat, artinya bahwa amalan itu terjadi karena memang sudah ada niat dari pelakunya. Amalan itu terjadi karena memang ada dorongan niat, itu maksudnya. Bahwa dia ke masjid untuk melaksanakan sholat, itu berarti dia sudah punya niat untuk melaksanakan ibadah sholat. Sehingga ketika dia berdiri di depan, di belakang imam, atau dia imam, maka tentu dia mengawali dengan wudhu. Nah, saat berwudhu inilah tentu dia paham bahwa dia akan melaksanakan sholat. Maka dia itu dianggap sudah niat. Karena tidak mungkin ketika dikatakan pergilah engkau ke masjid, tapi jangan ada niat apa-apa. Karena tidak mungkin, akan sangat sulit. Pergilah engkau ke pasar, tapi jangan pernah terbersit dalam hatimu, hilangkan bahwa engkau akan ke pasar. Ya, jelas kalau orang ke pasar, jelas kalau orang ke masjid, jelas kalau orang ke tempat-tempat tertentu, jelas dalam hatinya sudah ada bisikan-bisikan niat itu. Sudah ada kalimat-kalimat hati yang ada dalam dirinya. Sehingga memang tidak perlu seseorang itu ketika sedang berangkat ke masjid menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang yang ingin mendirikan sholat, memang tidak ada dasar yang jelas tentang niat yang harus dilafazkan. Memang tidak ada dalil yang mendukung secara khusus tentang lafaz-lafaz niat, karena niat itu adalah artinya keinginan, al-iradah, keinginan hati, maksud hati, maka dia tanpa diucapkan pun dia sudah mewakili gerakan kita. Kita ke masjid siang hari, tengah hari, maka tentu semua kita dalam hati kita mengatakan bahwa saya mau pergi ke masjid sholat zuhur. Atau ketika berdiri saya mau sholat zuhur. Secara umum seperti itu. Ya. Makna yang ketiga bahwa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Maksudnya bahwa baik atau buruknya amalan tergantung niatnya. Dia sholat, dia tahu ini sholat zuhur, tapi apa niatnya? Apakah hanya untuk mencari popularitas, mencari pujian, atau memang niatnya lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia melakukan amal soleh, dipandang baik bila niatnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila niatnya buruk karena riya, karena ujub, karena sum'ah, mencari perhatian manusia, mencari popularitas, mencari sanjungan, maka amalannya pun dipandang buruk. Sehingga inilah makna atau 3 makna dari maksud dari hadis
innamal a'malu binniyat, bahwa amalan itu baru dipandang bila disertai niat, atau amalan itu tidak akan terjadi kecuali memang sudah ada niat yang ada pada pelakunya. Yang ketiga, bahwa baik atau buruknya suatu amalan tergantung niat. Saya kira ini beberapa penjelasan yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat tentunya buat kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, teman-teman sekalian yang sempat hadir atau menyaksikan. Bila bermanfaat silahkan dibagikan, semoga menjadi amal jariah buat kami dan tentu buat para teman-teman sekalian yang sudah membagikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.